dari Binus University ingin menginterview Anda dengan apa yang Anda jalankan sekarang, bisnis coffee shop ini. Boleh diperkenalkan lagi? Perkenalkan, nama saya Rivaldi Nadilah, pemilik dari Sesoka Coffee Shop and Eatery di Pontianak. Oke. Izinkan kami bertanya ya. Ya, silakan. Pertama, gimana sih cara Masnya untuk membuat dan dapat menemukan peluang untuk terjun di bisnis ini? Kalau untuk peluang yang saya lakukan di dunia coffee shop ini, pertama karena emang dari habit masyarakat kita di Pontianak juga yang lumayan sering nongkrong, jadi itu tuh ada potensi besar untuk membuka coffee shop di sini. Dengan banyaknya juga mahasiswa dan pekerja-pekerja freelance lah yang mencari coffee shop untuk bekerja sebagai tempat untuk mereka bekerja. Oke, berarti lebih tepatnya ini bisnisnya F&B ya berarti ya. Iya, betul. Lalu yang Terus? kedua, apakah produk Anda ini diminati oleh segmen customer yang Anda targeti? Kalau untuk produk yang kita targeti itu sebenarnya untuk konsep tokonya sendiri itu mengangkat Chinese Urban. Chinese Urban itu kita mengusung konsep sebagai suatu tempat yang Chinese tapi modern. Jadi beberapa produk kita itu langsung ke pasar yang lebih ke arah Chinese, yang target pasar kita. Karena kan Pontianak lebih dikenal gara-gara 3 etnis ya berarti ya. Iya, dengan 3 etnis kita di Pontianak, jadi kita langsung mengerucut ke Chinese. Oke, boleh. Untuk selanjut pertanyaannya bisa dilanjutkan. Bagaimana cara Anda bisa bertahan di industri ini dan mempertahankan customer Anda? Kalau untuk gimana cara mempertahankannya, saya menjalankan usaha ini udah kurang lebih dari 2020 akhir. Habis itu kita juga diterpa sama pandemi juga kan. Setelah itu kita mulai naiknya pelan-pelan lagi setelah pandemi itu. Jadi gimana caranya kita untuk mempertahankan pelanggan kita yang lama? Kita pasti ada orang-orang yang emang sudah loyal di toko kita sendiri. Jadi cara-cara itu bisa dari perubahan produk baru dengan sistem invitation, atau ada perubahan dari segi tempat itu sendiri. Oke. Dan ini pertanyaan lagi ya, bagaimana cara Anda bisa memanage karyawan dan memaintain kecakupan bahan baku? Kalau untuk gimana caranya kita memanage karyawan itu, sekarang untuk Sesoka sendiri total karyawan kita ada 17 orang. Yang itu termasuk dari barista dan bagian kitchen staff-nya. Dan ada supervisor, content planner, sama stoker. Stoker itu yang mengurus bagian bahan baku. Jadi dari setiap item yang kita gunakan itu di list semuanya. Sampai dengan hal yang terkecil juga kita list. Kita juga memanage untuk kiranya keluar berapa banyak nih dalam 1 bulan, dan itu wajib untuk kita keluarkan di bulan selanjutnya lagi. Jadi udah ada item yang emang udah kita list semuanya. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana cara mempertahankan hubungan Anda dengan partner bisnis atau supplier agar kualitas produk Anda tetap sesuai dan tidak menurun? Untuk supplier sendiri, kita emang udah ada beberapa supplier dari entah itu bagian minuman maupun makanan. Gimana cara kita memaintain sih, yang pasti kita harus punya hubungan baik ya sebagai relasi, karena mereka distributor kita juga. Dan mungkin hal yang paling penting itu komunikasi antara toko kita sama si supplier ini sendiri. Komunikasi itu bisa terbentuk mungkin dengan sistem payment yang jelas, di pertanggal berapa kita harus membayar apa yang kita beli. Itu alangkah baiknya lebih dikomunikasikan lagi agar tidak ada terjadi miskomunikasi antara distributor dan toko sendiri. Oke. Dan selanjutnya, bagaimana Anda menemukan partner bisnis Anda? Untuk partner bisnis itu sendiri, mau itu dari supplier ya, karena kita emang
sebelumnya sudah kenal di tempat usaha saya sebelumnya. Jadi ini udah langsung berlanjut aja seperti itu. Biasanya ini ada beberapa sales juga yang datang ke toko kita untuk menawarkan produk mereka. Itu bisa saja mereka ngasih mau entah itu sampel atau apapun itulah. Tapi keseringan sih mereka mendatangkan sales ke toko itu sendiri. Oke. Dan terima kasih dengan interview ini. Terima kasih sudah menjawab dari interview kami, dari pertanyaan-pertanyaan kami. Izinkan kami pamit. Ya, baik. Terima kasih dan semoga untuk tugas ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke.